Smart Digimart Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan, founder and CEO Solvay.com. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Seperti biasa, saya Daryl Adam temani Anda dalam program Smart Digimart, yaitu Smart Digital and Marketing. Nah, ada banyak hal menarik yang perlu kita sikapi pada kesempatan pembahasan di malam hari ini, utamanya karena kita kehadiran seorang tamu, beliau adalah Cyber Security Researcher, dan menjadi tamu ngobrol kita malam hari ini. Nanti kita akan coba ajak beliau untuk menyapa warga Jakarta dan sekitarnya ya, serta warga Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang tergabung di 8 kota besar di Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu tuan rumah di program Smart Digimart, sudah ada Bang Erik Nainggolan. Selamat sore Bang Erik, selamat malam. Halo, selamat malam teman-teman semua. Mas Daryl, senang bisa ketemu lagi di sini. Yes, gimana kabarnya Bang Erik, sehat ya? Alhamdulillah baik-baik sekali. Dan gimana cuacanya malam hari ini? Cuaca aman-aman saja, sebenarnya tidak terlalu panas, makanya semuanya perfect, dan malam ini saya senang kita ada kedatangan tamu. Oke, baik. Bang Erik, silakan kita kenalkan tamu kita pada malam hari ini. Ya, so malam ini kita ada tamu, tadi diperkenalkan Mas Daryl, namanya Matt Carr. Kalau di Twitter atau X platformnya namanya Security, SEKURYTI. Dia sebenarnya tadi diperkenalkan sebagai Cyber Security Researchers. Itu salah satu yang dia lakukan, tapi sebenarnya istilah kerennya dia adalah dia seorang ethical hacker. Oh, ethical hacker. Yes. Oke, baik. Bang Erik, kita coba lihat dulu nih, kan sekarang lagi ramai perkembangan dan juga pemberitaan yang kita bisa baca di media cetak dan juga elektronik ya, tentang hal yang terjadi di Indonesia. Bahkan secara fakta masih simpang siur nih tentang kebenaran dari berita-beritanya. Kita perlu klarifikasi dan mungkin perlu disampaikan juga untuk Smart Listeners bahwa hari ini bukan berarti kita mengajarkan Anda untuk paham tentang hal-hal yang berhubungan dengan negatif, tapi alangkah baiknya untuk Anda para pelaku UMKM di Indonesia, para pelaku e-commerce ini paham tentang hal yang namanya hacker atau sebuah profesi yang sering dilakukan untuk mengambil data, mengutip keuntungan, bahkan hal-hal negatif lainnya. So, perkembangannya sejauh ini seperti apa, Bang Erik? Yeah, so a little bit introduction, Matt. Today's session is ethical hacker and e-commerce Indonesia. I'm just translating what Daryl says, and he just welcome us about the current situation with ethical hacker or cybersecurity Indonesia. Jadi perkembangannya saat ini, Mas, kita semua tahu ada berita di mana negara kita mengalami serangan cyber ya, semuanya tahu. Nah, yang uniknya itu kita sebagai salah satu digital enthusiast seperti saya sendiri, kita juga mendalami, Mas, selain kita mendalami e-commerce, kita juga mendalami cybersecurity, dan itu adalah salah satu yang saya juga terlibat. Nah, pada 3 minggu lalu itu saya berkesempatan karena kita bekerja sama dengan pihak yang memberikan kita pengetahuan mengenai cybersecurity, jadi sangat kebetulan untuk bertemu muka dengan Kominfo ya. Tapi perwakilan Kominfo di Bali, dan kita menyampaikan kepada mereka yang namanya vulnerability atau kerentanan keamanan siber. Kita menyampaikan kepada mereka bahwa ada kerentanan keamanan siber, dan kita menawarkan, kita membantu untuk menangani kondisi ini secara cuma-cuma. Jadi sangat kebetulan, Mas. Jadi dan malam ini kita bertemu dengan kehadiran seorang tamu yang dimana profesinya secara profesional adalah ethical hacker. Sebenarnya hacker bunyinya aja ya serem, tapi sebenarnya dia adalah pelaku jalan pintas sebenarnya ya, seperti kira-kira. Oke, baik-baik. Jadi menariknya nih, Bang Erik Nainggolan ini dan juga tim dari AEGX ini telah memberitahukan kemungkinan serangan ini 3 minggu sebelumnya ya, terhadap kasus-kasus yang mungkin kita bisa cermati saat ini ya, Bang Erik ya. Dan kita coba akan diskusi nih ya tentang hal ini bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sekali lagi, seperti disampaikan Bang Erik, beliau adalah ahli keamanan cyber, dan tadi sudah disampaikan informasi awal mengenai keamanan cyber. Tapi mungkin kalau dilihat dari praktek melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital, seberapa kuat sebetulnya hal tersebut bisa disampaikan lah sebagai awalan sebelum kita bahas nanti lebih lanjut bersama dengan narasumber tamu kita, Matthew. Yeah, I'm just explaining a little bit, Matthew, about what is cybersecurity. Jadi
cyber security adalah kemampuan kita untuk mengendalikan keamanan cyber, praktek melindungi jaringan, program, dan tujuan utamanya untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ya, jadi pada waktu kita sudah melalui fase digitalisasi, apalagi setelah COVID, hal ini menjadi PR selanjutnya yang harus kita hadapi, dan kebetulan sekali terjadi di negara kita. Dan yang kita bahas malam ini, kenapa bisa terjadi? Ya, konsep cyber ini apa sih konsepnya? Nanti kita bisa tanyakan sama narasumber. Kenapa bisa terjadi dan banyak hal yang kita bisa antisipasi ke depan. Oke, baik-baik. Sepertinya tanggung untuk kita lanjutkan di sesi ini, nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi berikutnya. Jadi buat Anda Smarters yang ingin memberikan pertanyaan, atau mungkin juga Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang keamanan cyber, karena nanti kita akan coba bahas lebih detail ya, apa dan bagaimana yang perlu Anda lakukan ketika keamanan cyber itu merupakan satu hal penting dari bisnis dan juga aktivitas Anda di dunia maya. Kami kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart, tentunya bersama dengan Bang Erik Nainggolan, dan juga tamu ngobrol kita hari ini ada Mr. Matthew Carr, dan kita akan bahas lebih jauh ya tentang konsep keamanan cyber. Kalau tadi di awal dengan tema besar ethical hacker dan e-commerce Indonesia, Bang Erik sudah menjelaskan sedikit tentang apa dan bagaimana hal yang perlu kita perhatikan. Tapi mungkin secara konsep keamanan cyber, Matt, bagaimana keamanan cyber ini mencakup berbagai konsep penting? Apakah mungkin ada penjabaran yang lebih detail yang bisa disampaikan, Matt? Silakan. Okay, so Matt, what do you think about what comes in mind first about cybersecurity, and if you can provide more details explanation? So I would say that there's a lot to cybersecurity, and it's more difficult than people think. An attacker only needs one vector in, whereas if you're defending a network, then there are many layers, right, from smart devices to mobile devices to network devices. So the favors are definitely in the odds are in the favor of the attacker versus the defender. That's my first thought. Okay, that's a good one. Hang on, let me translate. Jadi ini penjelasan dari Matt ya, dia adalah seorang pelaku ethical hacker, bisa di search nanti di Google. Jadi menurut dia sebenarnya banyak sekali yang bisa dijelaskan mengenai cyber security, banyak sekali lapisannya, tidak semudah yang didengar, tapi menurut dia lebih menguntungkan dari sisi penyerang ya.
di mana penyerang hanya perlu menemukan informasi satu atau dua informasi tertentu, sedangkan orang-orang yang memiliki aset digital atau pelindung harus melindungi banyak sisi ya, dari network, dari aplikasi, dari hardware dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara cyber security, pendapat dia pertama yang paling diuntungkan adalah penyerangnya, Mas Pelakunya ya. Daryl. Oke, dan dia akan lanjutkan penjelasan berikutnya. Go on, Matt. Yeah, my second thought around cybersecurity that I've seen over my more than 15 years in the professional space of cybersecurity is that often people approach it wrong. So they'll start off with some very specific things, you know, encrypt your data, use multi-factor authentication, get a firewall. I'm not saying don't do these things, but if that's the first thing you're talking about, you're already too far down the line. I like to say that cybersecurity starts with operational security, because cybersecurity should be about continuing operations, operation of your business, operation of the government. And so you really start from an operational perspective, and how you want to address cybersecurity is to look at your points of impact. There's no point in applying many layers of security to your public website. It's already public. But there is a sense to apply many layers of security to something more important that's going to have a big impact on your operations. Oke, jadi pendapatnya beliau berikutnya adalah banyak sekali orang yang memulai mencoba memahami keamanan siber ini dari sudut yang salah, Mas Daryl atau pendengar sekalian. Karena apa? Karena menurut dia pada waktu kita mulai dari sisi yang sangat teknis, misalnya dari penyediaan teknologi enkripsi, kita menggunakan teknologi firewall, kita menggunakan lapisan-lapisan keamanan yang rumit ya. Ini sebenarnya adalah terlalu jauh ke depan. Di mana yang penting dan harus diperhatikan awalnya adalah dari sisi keamanan operasional kita. Bagaimana kita melakukan kegiatan bisnis kita agar tetap bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan praktek-praktek operasional yang aman sebelum kita masuk ke dalam peralatan-peralatannya. Jadi istilahnya menurut dia kalau operasionalnya tidak aman, percuma kita menerapkan teknologi-teknologi yang canggih. Kira-kira begitu. Berarti Bang Erik bisa dikatakan bahwa hal mendasar yang menjadi sebuah pondasi yang bisa dilakukan adalah lebih kemananya nih? Lebih ke pembentukan platformnya dulu atau ke hal lainnya yang jadi pertimbangan Bang Erik? Yeah, so Daryl just responds. So let me make sure here your explanation. There are a few things that you have to look at when you look at cybersecurity, whether it be the technology or how you treat the technology in the side of operational, which is exactly what you said. Benar, Mas Daryl, itu yang harus dilakukan, yang ditekankan adalah operasional, dan saya akan berikannya kesempatan untuk jawab. Please feel free to continue to explain, Matt. Yeah, so to give you an example, when you look at points of impact, if you have a system that can't go down, then good cybersecurity might be more about the ability to recover it, right? So that might mean offline backups, otherwise known as cold storage. It might mean the ability to quickly create a new instance in the cloud, right? And you might want to automate that, and you might want to have done drills beforehand. But good cybersecurity for that type of system might be more about recovery. If the system must always stay online, if there is sensitive data that is not so important to recover, but you want to know, hey, is this hostile nation state, have they gained access to this data? Then your focus on security should be more around network monitoring and detection. At that point, you want to know, did someone access this data? Did they exfiltrate data? So you want to start at your points of impact, and you want to understand what the impact is. Is this a system where I can't lose that information, or a bad actor, they shouldn't see it? Or is it a system that needs to stay online because lives depend on it? Okay, that's a long explanation, Matt. All right, let me try this. Jadi gini, Mas Daryl, dia sampaikan salah satu cara lagi untuk melihat sistem cyber yang bagus terhadap sebuah aset digital itu adalah pada waktu misalnya kita terkena serangan, apakah sistem kita ini memiliki sistem
backup yang bagus ya. Ini persis sekali yang kemarin dibicarakan pada waktu terjadi penyerangan ke negeri kita. Nah, pada waktu terjadi serangan, seberapa cepat kita bisa mengembalikan operasional kita dengan sistem backup yang ada, itu yang pertama. Yang kedua adalah pada waktu terjadi serangan juga, Mas, apakah kita memiliki tim yang bisa merespon merespon dengan cepat ya. Ini kondisi kita kena serangan, timnya bisa respon atau tidak, atau malah nggak bisa ngapa-ngapain atau bingung. Itu akan makan waktu dan membawa kerugian yang besar. Nah, dan yang terakhirnya tadi dia sampaikan kalau kita menggunakan sistem juga di cloud misalnya, kita udah menggunakan sistem cloud ya, apakah kita bisa membuat sistem baru atau instan baru untuk menanggapi serangan yang kita hadapi. Lalu kita juga mengetahui kita mau fokus di mana. Kita mau fokus di operasional tetap jalan terus. Kita harus paham mengenai sistem kita. Apakah itu yang kita jadikan fokus atau yang kita jadikan fokus adalah tidak boleh ada data sama sekali yang dicuri gitu. Jadi ada bermacam-macam sudut pandang yang harus diperhatikan. Jadi belum ke ranah teknis tapi baru ke ranah pengertian kita dan prioritas kita, kira-kira begitu, Mas Daryl. Baik. Berarti sebetulnya ini menjadi sebuah pertimbangan juga ya, Bang Erik ya, tentang apa ya, hal yang mungkin bisa disampaikan secara lebih spesifik mengenai kemampuan keamanan data kita di Indonesia. Apakah memang itu cukup menjanjikan dengan yang disampaikan oleh Matt tentang hal tersebut, Bang Erik? Yeah, so Daryl's question is regarding to your just previous explanation. If you know, what do you think of what you just explained in comparison to what Indonesia has right now in place? It's hard for me to comment on what is in place at the moment, but what I can say is that I've worked for the Swedish government, the British government, and a lot of large companies, well-known companies, Fortune 500 companies. And even they struggle to do it, and they have large teams of people who are experienced. So it's very difficult. I always give an analogy, like if you walk down the street and a professional MMA fighter picks a fight with you, are you expected to not only defend yourself, but throw some punches back? No, you're not. So the same with cyber. So it's very difficult to get to that point. And that's why you need to have external reviews. You need to welcome security researchers who are giving you indications of vulnerabilities. You need to be open to all avenues to turn the odds around in your favor. Ya, jadi jawabannya Matt ini, Mas Daryl dan para pendengar, dia berpengalaman memberikan konsultasi untuk pemerintah Swedia dan Inggris sebelumnya. Cuma dia tidak begitu paham akan kondisi cyber keamanan dan ketahanan cyber keamanan Indonesia saat ini. Tapi dia memberikan suatu gambaran ya, misalnya kita berjalan di jalan terus ada seorang petarung MMA, tahu ya, professional fighter itu tiba-tiba menyerang kita. Apa sih yang akan kita lakukan? Apa kita akan menolak untuk engage lawan dia atau kita akan lawan? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mengetahui hal itu, yang bisa mengukur kita apakah kita mempunyai kemampuan cyber yang kuat atau tidak adalah mengizinkan atau merangkul pihak lain untuk membantu melihat dari luar kekuatan cyber kita. Apakah kita memiliki kekuatan yang mumpuni atau masih lemah. Maksudnya dia jangan sampai kita menggunakan kemampuan internal saja untuk melihat. Karena kalau kita menggunakan kemampuan melihat internal saja mungkin nggak kelihatan semua kemampuan kekuatan kita. Oke, baik. Sampai di sini dulu sesi kedua. Kita sambung nanti di sesi ketiga karena kita harus tahu juga tentang hal yang berhubungan dengan e-commerce di Indonesia. Karena saya ingin menanyakan tadi, faktor apa sih yang biasanya membuat platform e-commerce rentan terhadap peretasan? Saya nanti akan minta dari dua sisi, Bang Erik dan juga Matt boleh menjelaskan tentang hal ini. Kita break sebentar ya, Bang Erik dan juga Matt ya. Nanti kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur.
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimark. Ini menarik banget bahasan kita pada kesempatan hari ini karena Bang Erik langsung mendatangkan seorang yang berlaku profesi dan saya katakan ini sebagai sebuah bentuk profesi ya. Karena mengingat Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah hacker. Tapi hari ini kita akan coba lihat dari sisi positifnya karena ada Matt Carr di sini yang memang ahli dalam bidang keamanan cyber. Nah, kalau Anda mengikuti bahasan kita dari sesi pertama dan kedua, ini banyak poin penting yang perlu kita pahami, khususnya bagi Anda para pelaku e-commerce. Karena saya akan tanyakan dulu dari sisi pelaku ya, karena tadi kan yang diuntungkan itu adalah pelaku. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita belajar lebih jauh tentang sisi si korbannya sendiri. Dalam hal inilah UMKM ataupun mungkin juga e-commerce. So, Matt, what factors do you think typically make an e-commerce platform vulnerable to hacking? They typically have a different type of attacker that goes after an e-commerce platform. Basically, if you're a private company, the more ubiquitous you are, the more places you are. If many people have your app on their phone, you're gonna have a better pedigree of attacker go after you. The government has that problem all the time. You know, governments typically have a higher level of better skilled attackers going after them day to day, including other nation states. E-commerce companies also have the luxury of sometimes bigger budgets, and also there can be better communication. The old school model of most governments is to have compartmentalization between one, the police and the army, or the Ministry of Finance and the Ministry of Defense, and they're very separate for obvious reasons. But in the world of cyber, the more you can communicate and share, the better. And that's what private companies have in their favor. And that's also the difference between sort of some more mature states, is they've got better at sharing information between departments and teams to stay ahead of the threats. Because if I'm an attacker, I'm looking at an e-commerce platform, Tokopedia or Gojek, they're great targets. So's the government. I'm going to get a good return on my investment. Ya, jadi Matt baru sampaikan, Mas Daryl dan teman-teman pendengar semuanya, bahwa perbedaannya cukup besar antara platform-platform e-commerce yang digunakan teman-teman ini setiap hari dengan pemerintah ya. Kedua-duanya memiliki kerentanan mungkin hampir sama karena banyak sekali yang mengakses ya. Semakin populer platformnya semakin bagus, makin banyak yang akses. Dan ini menguntungkan para penyerang ya, hacker-hacker yang berniat jahat. Cuma mungkin perbedaan lainnya adalah untuk
perusahaan-perusahaan private e-commerce ini mereka mempunyai budget-budget yang lebih besar ya. Artinya perhatian terhadap keamanan cyber itu lebih tinggi. Sedangkan menurut dia di government itu mungkin ada yang ketinggalan. Ya, perhatian terhadap pentingnya budgeting untuk aset mereka itu mungkin agak di belakang dari perusahaan-perusahaan private yang benar-benar paham akan kondisi saat ini. Nah, perbedaan lain adalah para pendengar sekalian di dalam platform-platform e-commerce itu mereka memiliki divisi-divisi yang komunikasinya baik sekali, Mas Daryl, gitu ya. Dan ini memang lucu sekali, ini yang terjadi. This is what actually happened, Matt, the communication part. Di sisi government di Indonesia kemarin pada waktu terjadi serangan itu komunikasinya lumayan berantakan ya. Kita mau bilang apa lagi ya, karena dari satu ministry tadi dia sampaikan divisi ke divisi yang lainnya itu komunikasinya tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya seperti yang kita lihat kemarin di media massa, oh kita sudah berikan budget kenapa nggak dipakai, oh itu bukan tanggung jawab kita, ini tanggung jawab kementerian ini dan sebagainya. Itu kira-kira yang barusan disampaikan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, boleh dibahas sedikit ya, Bang Erik dan juga Matt ya. Silakan. Oke, Matt, this is coming from Ibu Ulfa, Madam Ulfa. Matt, It's if a you are hit, question from WhatsApp. okay, Matt, if we are hit by an attack, what can you do if you have been attacked? First thing is stay calm, Hmm. right? And hopefully you've done some drills, and hopefully you have an incident response plan in place. If you don't panic. My biggest takeaway is don't immediately do what most people do, and that's shut a system off, because you may be losing valuable information that could be used during the incident response to gather information about what happened, where they went, and what they did. So my main piece of advice: stay calm, right? And if you don't know what to do next, then seek a professional's advice and bring a professional team in. But my main thing is just don't panic, stay calm. Okay, baik. The next question is, what can a company do if it has been attacked by a cyber attack, Matt? So that first one probably he meant to be for individual, Mas Daryl. Ya. Mungkin yang pertama pertanyaan ketika secara pribadi terkena serangan ya. Nah, secara perusahaan bagaimana kira-kira? Still stay calm. But if you're a company, then hopefully you've got the means to recover. Well, hopefully you've got the means to detect and respond and recover, which are three of some of the main tenets of cybersecurity. But if you don't, it's a great opportunity to learn from and improve moving forward. As I gave with the analogy of the MMA fighter, as someone who's in this profession, we don't expect people to be unhackable. It's what you do when something happens that matters, and it's how you deal with it and can respond to it. And so if you are a company that suffered this, again, what can you learn from it? What can you do better? What can you improve moving forward? But for any companies that haven't already been hacked, then there are things you can do now, like trying to find vulnerabilities, patch systems, and be proactive. You can do that now before you get hacked. So either one, you're still in a good position. Either you're going to learn from your mistakes, or you've got an opportunity to stop it before it happens. Okay, Matt, excuse me. Should we also invite hackers to fight back, Matt? Hackers to hack back? You would have to consult a lawyer on that, but I don't think, as an ethical hacker, with the emphasis on ethical, I don't think there's anything wrong with cybersecurity professionals on the right team targeting criminal networks to gain valuable intelligence, right? It can be the difference, a step ahead. I mean, I can't say I haven't been involved in operations where we take down criminal infrastructure or attacker infrastructure. Sometimes you have to take a proactive measure, but really do seek legal counsel before making such decisions. Oke, gimana Bang Erik? Silakan, boleh menambahkan. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagus ya dari Mas Daryl. Kalau terjadi serangan ini tadi kepada pribadi dan kepada entity, misalnya perusahaan atau government, kedua-duanya sama menurut Matt ini ya. Jadi basically sebenarnya jangan panik. Nah,
supaya kita bisa recover, yang diperlukan sebenarnya adalah apa yang kita mau lakukan kalau kena serangan. Ini adalah menjadi momen yang sangat bagus saat ini pada waktu kita bahas ini, pada waktu terjadi ke pusat data nasional kita. Ini adalah kesempatan kalau platform-platform e-commerce saya yakin sudah lakukan, atau diri kita pribadi untuk memastikan kita tidak panik bila terjadi dan mengetahui apa yang harus dilakukan kalau terjadi. Itu namanya bahasa kerennya tadi billing plan incident response. Kita punya langkah apa, misalnya terjadi kepada pribadi kita, kalau kita punya HP kena hack atau laptop kita kena hack, yang paling pertama tidak panik, yang kedua kita harus punya backup, kan begitu ya. Kalau untuk pemerintah juga sama, tidak panik, tahu berkomunikasi bagaimana, dan memiliki langkah-langkah untuk recovery supaya kembali normal kembali, dan yang paling utama juga harus punya backup. Jadi seperti itu tadi, Mas Daryl, menurut saya benar sekali yang dia sampaikan, dan ini yang harus kita gaungkan, sosialisasikan, bukan hanya kepada pemerintah seperti yang kemarin kita awalkan lakukan 3 minggu lalu itu kita pernah lakukan, tapi para pendengar-pendengar yang berada di ranah yang memungkinkan resiko ini terjadi, yaitu di platform e-commerce. Kira-kira begitu, Mas Daryl. Oke, baik. Bang Erik and Matt, kita break sebentar ya. Sesaat lagi kita masuk di sesi yang terakhir, karena setelah tadi apa yang disampaikan, kita juga perlu tahu nih, seandainya pelaku usaha dan pemerintah terkena dengan permasalahan hacker ini sendiri, bagaimanakah mengantisipasi, bahkan tipsnya untuk terhindar dari serangan cyber. Nanti akan disampaikan oleh Bang Erik dan juga Matt Carr. Kita kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Digimart, Digital and Marketing bersama dengan Matt Carr dan juga ada Bang Erik Nainggolan. Kita masih terus bahas tentang hal yang terjadi di Indonesia. That's why pentingnya ethical hacker dan e-commerce Indonesia itu dikuasai ya, bersama dengan kedua narasumber kami. Baik Bang Erik, saya mau langsung ke sesi terakhir ini karena saya rasa waktunya cukup panjang untuk bahas masalah ini. Faktanya adalah ketika peretasan dilakukan oleh si pelaku terhadap data nasional Indonesia, itu kan kuncinya konon kabar diberikan. Bahkan hacker sendiri melakukan proses permintaan maaf. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini, Bang Erik dan juga Matthew? Silakan. Ya, ini dia. Jadi kalau saya belum bisa belajar banyak karena kita baru saja, walaupun kita memberi informasi kepada Kominfo kemarin akan kemungkinan ini, tapi kita termasuk baru ya, belum setahun. Nah, kita mengundang Matt justru untuk ini. Matt, the question is, apparently what happened right now in our national data,
that's been hacked, the hacker turned out to voluntarily give the decryptor to the government and apologize for what they have done. Now, we need a real hacker perspective here. Please feel free to give us your opinion about this. So I would say one thing I've learned in my career in hacking is there's no such thing as black and white. It's many shades of grey, and it would probably take a whole radio show to talk about the stories that really happen behind the scenes. But in any case, it was probably a very good decision. It would have been an even better decision for the attacker not to ransom the Indonesian government, but the second best option is to give them the decryption keys. That's all I can say. I think they made a good choice, but as to what happened behind the scenes, it's hard to say. As I say, there's many shades of grey in this world, and we may never know what happened there. But I'm glad they got to decrypt the systems. Okay, what about the second one, that they apologize? Have we seen it in writing? Yes. Oh well, in social media and yeah, it's all over the place. But I don't know if it's I don't know. Well, sometimes what can happen, I'm not talking about in Indonesia here, but in other, I remember during the times of the anonymous hacktivism that was happening during the sort of golden years of Anonymous, is sometimes a group would target someone or a government, and then they would be leaned on by another hacker group who maybe had ties to someone, you know, and they were told, hang on, you need to back off, you need to give that back, you need to step down, you need to apologize. You know, pressure is applied behind the scenes, and that's what has happened in the past. But an apology is good, you know. But it's the sort of thing that yeah, an apology is getting off light. If they get away with just apologizing, they got off lightly. That's my view. Silakan Bang Erik. Oke, jadi menurut ini perspektif yang berharga buat kita ya, karena kita dalam hal ini sebagai warga negara kita hanya menjadi korban, tapi Matt ini berbaik hati untuk hadir malam ini, memberikan dia punya sudut pandang. Menurut dia, kalau menurut dia pribadi tidak ada hitam dan putih saja ya, ada juga antara hitam dan putih, yaitu area yang abu-abu. Nah, menurut dia bisa saja ini terjadi, diberikan dekripsi untuk pemerintah secara cuma-cuma, tapi untuk hal yang sebenarnya terjadi dia tidak bisa menyampaikan seperti apa, karena banyak sekali senario ya. Dan menurut dia kalau memang itu terjadi ya berarti beruntung ya, bahwa hackernya ini dengan senang hati memberikan dekripsinya dan pemerintah bisa gunakan. Dan tadi dia sampaikan juga mengenai permintaan maaf ya, harus diperhatikan benar-benar permintaan maafnya itu apa benar, ada di mana, dan dari siapa gitu ya. Kita juga mungkin pihak pemerintah juga masih melakukan hal yang sama, mereka menyampaikan bahwa ada permintaan maafnya, tapi menurut Matt ya itu harus diperhatikan apakah benar. Nah, ada satu lagi tadi masukan, apakah mungkin meminta maaf, itu juga menurut dia bisa saja kalau terjadi semacam perlawanan dari hacker lain yang memiliki otoritas juga untuk berkomunikasi dengan mereka atau memberikan mereka tekanan, itu juga bisa terjadi. Tapi sekali lagi dia sampaikan, dia hanya memperkirakan saja hal itu bisa terjadi, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi menurut dia pasti kalau mereka memberikan dan melakukan hal itu, mereka juga dalam keadaan happy ya saat ini. Mereka sudah senang juga mungkin apapun yang terjadi. Oke, baik. Ini sudah tinggal hitungan menit, Bang Erik dan juga Matt. So maybe this is the last question for Matt. Matt, what message would you like to convey to business people in Indonesia so they can respond to this hacker attack case? So I'm going to take this opportunity for a shameless plug, because I think your listeners can get something out of this. My company is founded on providing what's called the hacker's perspective. And if you go to atomcell.com, you can actually request a free scan. It doesn't cost you anything, but it's going to give you the hacker's perspective. So if you have some really bad external vulnerabilities, if you have exposed passwords already online, our software will show you that these vulnerabilities, and you can go, we're not going to fix them for you, but we're
We'll provide you with a report and tell you what to fix. And that is free of charge. If you haven't ever worked with us before, you can just go to atumcell.com, click request a free scan, provide us some information, and we'll do that because we do want to try and help those that are trying to be proactive. So we're happy. But the caveat is you must send the request from a business email address because we won't allow our system to be used to attack others. So we need to validate that you're actually from that company before we issue a scan. But that's what you can do if you want to stay ahead. Oke, thank you very much, Matthew. Silakan, Bang Erik, apa pesan yang mau sampaikan? Ya, jadi sama seperti yang disampaikan Matt ya, dia menyampaikan kalau butuh bantuan dari mereka, ini kesempatan yang baik, mereka akan memberi bantuan secara cuma-cuma di website mereka tadi atumcell.com. Dan informasi ini akan bisa dimanfaatkan oleh kita kalau kita kira-kira takut atau mau mengantisipasi kondisi-kondisi serangan cyber seperti ini. Dan menurut saya sendiri untuk teman-teman di e-commerce Indonesia ini merupakan wake up call yang bagus ya, peringatan untuk kita sadar yang bagus sebelum terjadi. Dan kebetulan saat ini sampai hari ini e-commerce kita masih aman. Tapi ini pelajaran yang baik itu kita menyadarkan diri terhadap keamanan siber pribadi kita maupun aset-aset yang kita gunakan. Kira-kira begitu Mas Daryl. Oke, baik. Dan ini ada satu lagi, cuman kayaknya waktunya nggak cukup panjang. Mungkin bisa dibahas singkat saja, Bang Erik? Boleh. Ini dari sebentar ada Ibu Dian ya. Seberapa besar potensi akun pribadi diserang oleh hacker ketimbang akun yang sifatnya lebih komersial? Komersial maksudnya gimana Mas? Mungkin akun bisnis seperti Okay. ya UMKM mungkinnya kita ambil karena bahasa kita itu. Silakan. Okay, Matt, there's a last question that we're squeezing in for you. The lady asked, what is the chance of vulnerability being attacked for your personal account compared to your business account? So with personal attacks, it's more likely to be either you have to be a person of interest. So you either have to have a prominent position in the government or you need to be, manage the network at the radio station. You need to be a person of interest, someone who has right access, someone who has access to a lot of information, someone in Tokopedia who has admin credentials for the payment system, right? They're people of interest. They're much more at risk for having their personal, in fact, they're more likely to have their personal accounts attacked because the corporate accounts are more locked down. If you're just an average person in the street, then it's much more likely an online e-commerce account will be breached than your personal account because a hacker has to invest time and resources into targeting you. And so they're generally not just going to go after just random people, which is the good news. Yeah, that's a really good insight. Jadi ini untuk teman-teman pendengar sekalian yang terakhir ya, pertanyaannya tadi udah didengar. Jadi jawabannya adalah kalau untuk orang pribadi, biasanya yang diserang orang pribadi itu orang yang punya sesuatu di belakangnya. Apakah dia orang penting, apakah dia punya informasi banyak di suatu perusahaan, atau dia punya uang banyak dan sebagainya gitu. Jadi orang biasa kabar baiknya nggak begitu rawan gitu ya, tapi tetap harus menjaga keamanan. Tapi kalau untuk perusahaan sebenarnya hacker-hacker yang tidak baik ini lebih males ya ngerjain menyerang perusahaan karena perusahaan itu pasti menyediakan sistem yang lebih rumit. Kira-kira begitu Mas Daryl. Oke, baik. Bang Erik Nainggolan, terima kasih waktunya malam hari ini sudah berbagi dengan tema kita malam hari ini. And thank you for Matt for the invaluable insight-nya. So we hope this discussion can help smart listeners understand the importance of cyber security and how to protect yourself from cyber threats. Thank you very much. See you in the next discussion, Matt. Thank you. Oke, smart listeners, inilah akhir perbincangan kita malam hari ini. Anda bisa coba saksikan tayangan ulang ini di kanal YouTube Smart FM. Silakan ketik saja Smart Digimark dan Anda bisa belajar banyak tentang bagaimanakah melindungi data pribadi Anda dan juga perusahaan Anda dari serangan hacker. Ambil sisi positifnya dan belajar untuk terus mengupgrade kemampuan diri Anda. Saya Daryl Adam. Selamat malam, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama Erik Nainggolan, founder and CEO Solvay.com. Sampai jumpa.